Sahabat Pro Justisia, kali ini kita akan mencoba membahas dan mengulas kisah-kisah nyata hukum yang pernah terjadi di negeri Belanda, tepatnya pada tahun 1923. Kisah nyata hukum ini menarik untuk kita bahas karena terkait dengan rekayasa kasus atau manipulasi kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, seorang penyidik atau reserse yang mengakibatkan dua orang tukang kayu yang sama sekali tidak bersalah harus divonis dengan hukuman penjara 15 tahun. Kisah nyata hukum ini dikutip dari buku karya Herman Mostar yang berjudul Peradilan yang Sesat. Sahabat Pro Justisia, sebelum kita mengulas lebih jauh terkait dengan kisah nyata hukum ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tayangan-tayangan yang menarik dari channel kesayangan kita ini. Sahabat Pro Justisia, berikut alur cerita dari kisah nyata hukum ini. Pagi-pagi buta, tidak jauh dari sebuah stasiun kereta api yang diberi nama Giessen atau Newket di negeri Belanda. Tepatnya pada tanggal 4 Agustus tahun 1923 terjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan, yang menggemparkan, di mana ditemukan jenazah penjaga kereta api yang bernama Jacobs, meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Batok kepalanya hancur, dan di sebelah jenazah ditemukan martil yang besar berlumuran darah. Tidak hanya itu, dari tas yang bersangkutan, uang yang dimiliki sebanyak 5,5 golden juga hilang. Tentu dari kejadian ini, pihak kepolisian dan masyarakat atau warga setempat menduga kuat telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan perampokan. Sahabat Pro Justisia, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran forensik atau kehakiman, diketahui bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi antara pukul 11 sampai dengan jam 1 malam. Di siang harinya, tiba-tiba seorang lelaki tergopoh-gopoh mendatangi kantor polisi. Lelaki ini kemudian dikenal bernama Winchester. Yang bersangkutan melaporkan atau menyampaikan bahwa sebelum malam kejadian ada seorang gelandangan yang memperlihatkan perilaku yang sangat mencurigakan. Yang bersangkutan mampu menjelaskan dengan sangat detail sekali, sehingga akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk mencari dan menemukan si gelandangan tadi. Akhirnya beberapa waktu kemudian polisi berhasil menemukan si gelandangan tadi. Akhirnya si gelandangan kemudian dimintai keterangan terkait dengan peristiwa meninggalnya penjaga rel kereta api tersebut. Yang bersangkutan ternyata mampu menjelaskan dengan sangat baik terkait dengan keberadaannya pada saat malam kejadian. Yang bersangkutan berada di tempat yang lain pada saat malam kejadian, atau kadang dikenal dengan alibinya. Sehingga akhirnya pihak kepolisian membebaskan yang bersangkutan karena tidak cukup bukti. Sahabat Pro Justisia, tidak hanya sampai di situ. Ternyata lelaki tadi yang datang melapor, tiba-tiba pandangannya tertuju di sebuah benda. Benda tersebut adalah benda yang diambil di TKP, yaitu sebuah martil yang berlumuran darah. Yang bersangkutan menyampaikan
bahwa dia sangat mengenal betul martil itu. Martil tersebut adalah milik pasangan suami istri Kron yang bertempat tinggal tidak terlalu jauh dari tempat kejadian perkara. Sahabat Pro Justisia, pasangan suami istri Kron ini dikenal sebagai pasangan suami istri yang kurang memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan masyarakat. Yang bersangkutan seringkali mabuk-mabukan, main judi di tengah malam, bahkan berkembang desas-desus bahwa pasangan suami istri Kron ini seringkali melakukan perbuatan menggugurkan kandungan karena mereka tidak ingin mempunyai anak. Namun meskipun demikian, pasangan suami istri Kron ini belum pernah sekalipun terbelit dengan persoalan-persoalan hukum. Akhirnya pihak kepolisian memanggil pasangan suami istri Kron ini yang diduga sebagai pemilik dari martil yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Namun ada satu hal yang menarik. Dari keterangan yang disampaikan oleh suami istri Kron pada saat pemeriksaan, bahwa pada malam kejadian yang bersangkutan bersama dengan 3 orang teman lainnya sesama tukang kayu, yaitu Klunder, Tennyson, dan Palmer. Ada 3 orang. Akhirnya 3 orang tersebut juga dipanggil. Pada saat pemeriksaan, 5 orang yang terdiri dari pasangan suami istri Kron, kemudian Klunder, Tennyson, dan Palmer memberikan keterangan bahwa sepanjang malam pada saat malam kejadian, mereka berlima tidak pernah meninggalkan rumah pasangan suami istri Kron. Nah, dari hasil keterangan ini tentu tidak ada bukti yang signifikan untuk bisa menjerat pasangan suami istri Kron atau mungkin 3 orang teman lainnya. Akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk membebaskan ke-5 orang tersebut tadi. Lagi-lagi karena alat buktinya tidak firm, tidak memadai, tidak cukup. Sahabat Pro Justisia, selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya, kasus ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan terungkapnya siapa yang menjadi tersangka atau pelaku. Akhirnya didatangkanlah seorang reserse, seorang penyidik, seorang polisi yang ternama pada saat itu di negeri Belanda. Seorang penyidik reserse yang dikenal sangat pintar, belum pernah gagal mengungkap suatu kasus atau perkara, apalagi tindak pidana pembunuhan. Reserse atau penyidik tersebut bernama Tuan De Jong. Akhirnya proses penyidikan kemudian dilakukan oleh Tuan De Jong. Sekitar bulan Oktober tahun 1925, akhirnya tersangka atau pelaku dapat diseret ke pengadilan. Dan ternyata yang menjadi tersangka atau pelakunya adalah 2 orang tukang kayu yang ada di rumah pasangan suami istri Kron pada saat malam kejadian, yaitu Tennyson dan Klunder. Dari hasil persidangan diketahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh suami istri Kron sangat berbeda dengan keterangan yang disampaikan sebelumnya. Pasangan suami istri Kron menyampaikan bahwa kedua orang tersebut, yaitu Tennyson dan Klunder, memang benar meninggalkan rumahnya pada saat malam kejadian selama kurang lebih 1 jam. Waktu 1 jam itu adalah waktu yang cukup untuk mendatangi tempat kejadian perkara kemudian kembali ke rumahnya. Bahkan yang bersangkutan menyampaikan bahwa 2 orang tersebut dalam keadaan mabuk ketika pulang ke rumahnya dan menyampaikan bahwa dia telah memukul atau menganiaya penjaga rel kereta api dengan menggunakan martilnya. Tidak hanya sampai di situ, sahabat Pro Justisia. Istri Kron juga menyampaikan bahwa dari celana Klunder terlihat ada noda darah. Tentu dari keterangan suami istri Kron ini sangat memberatkan posisi atau keberadaan dari tersangka Tennyson dan Klunder tadi. Kesaksian yang kedua adalah kesaksian yang disampaikan oleh Palmer, tukang kayu yang ketiga. Kesaksian ini tidak terlalu memberatkan karena Palmer mengatakan memang betul 2 orang tersebut meninggalkan rumah Kron, tetapi waktunya hanya kurang lebih 30 menit, sehingga waktu tersebut tidaklah cukup
untuk mendatangi TKP, kemudian kembali di rumah Kron. Nah, kesaksian yang ketiga yang memberatkan dari kedua orang tersangka ini, ada kesaksian yang baru yang disampaikan oleh polisi yang menangani pertama kali kasus tersebut. Sang polisi ini menyampaikan bahwa pada malam kejadian, dia melihat Tennyson dan Klunder membawa sepeda menuju stasiun. Tentu keterangan ini memberikan semacam penguatan atau petunjuk terkait dengan keberadaan atau alibi dari dua orang tersangka tadi. Ada keterangan yang sangat memberatkan, dan ini mungkin menjadi saksi fakta kunci yang menentukan sehingga dua orang ini harus dihukum. Yaitu keterangan yang disampaikan seorang perempuan yang mengaku mencuci celana Klunder. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia menemukan darah di celana Klunder. Tentu keterangan ini bersesuaian atau sama dengan keterangan yang disampaikan oleh istri Kron yang melihat ada noda merah di celana Klunder. Sahabat Pro Justisia, dari keterangan-keterangan saksi ini yang dijadikan sebagai alat bukti, tidak ada alasan bagi jaksa penuntut umum pada waktu itu untuk mendakwa kedua orang tersebut dengan hukuman penjara seumur hidup. Karena pada saat itu di negeri Belanda tidak berlaku lagi hukuman mati. Hukuman mati telah lama dihapuskan. Sampai akhirnya proses persidangan sampai pada ujungnya, yaitu vonis atau keputusan dari pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan kedua orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga diputuskan vonis 15 tahun penjara. Sungguh sangat menyedihkan, memprihatinkan. Namun walaupun demikian, kedua orang tersebut tetap bersikukuh bahwa bukan mereka pelakunya, karena sepanjang malam tidak pernah meninggalkan rumah pasangan suami istri Kron. Bahkan yang bersangkutan menyampaikan, bagaimana mungkin dia membunuh dengan motif hanya untuk merampok atau mengambil 5,5 gulden uang dari si korban. Pada saat itu mereka bertiga, sesama tukang kayu, Pelmer, kemudian Klunder dan Tennyson masing-masing memiliki 300 gulden. Tidak mungkin dia akan mengambil hanya 5,5 gulden milik dari korban. Alasan ini sangat reasonable, sangat masuk akal, tetapi tidak menjadi pertimbangan hakim pada saat memutuskan perkara tersebut. Selama kurang lebih 3,5 tahun, dua orang yang telah ditetapkan sebagai pelaku atau terpidana ini terus melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang pertama adalah melaporkan pasangan suami istri Kron telah memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu. Yang kedua, yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi yang lain adalah keterangan yang manipulatif, keterangan yang direkayasa. Upaya tersebut mendapatkan bahan cercaan, tertawaan, cemoohan dari warga masyarakat pada saat itu. Namun mereka tidak pernah putus asa, bahkan banding dilakukan, kasasi dilakukan, tetapi tetap ditolak. Akhirnya kedua orang pelaku ini atau terpidana ini menempuh jalan jalur melalui menggunakan media surat kabar yang bernama Goedeker. Setiap hari, sepanjang waktu, terus diberitakan terkait dengan kasus ini. Sampai akhirnya pasangan suami istri Kron menjadi terganggu, terpanggil untuk kemudian mendatangi pengadilan dan menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan pada saat persidangan adalah keterangan palsu. Sahabat Pro Justisia, akhirnya pengadilan memutuskan kasus ini untuk diperiksa lagi kembali dengan perangkat persidangan yang berbeda dengan sebelumnya. Pada saat persidangan, suami istri Kron menyampaikan mereka mendapatkan tekanan, intimidasi, ancaman dari De Jong, sehingga yang bersangkutan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Tentang keterangan meninggalkan rumah yang bersangkutan sekitar 1 jam adalah keterangan yang salah, yang keliru, tidak sesuai dengan fakta. Begitu juga dengan noda merah di celana Klunder, sama sekali tidak ada. Hal yang sama juga keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian atau inspektur yang pertama kali menangani kasus tersebut juga tidak melihat Klunder dan Tennyson
membawa sepeda menuju stasiun. Begitu juga perempuan yang mencuci celana klunder, sama sekali tidak menemukan darah. Nah, dari kejadian ini ternyata ada alat bukti yang baru. Ternyata De Jong sempat membuat pengumuman di sebuah koran bahwa dibutuhkan pekerja kayu bekerja di Kubah dengan gaji yang besar, sehingga pada umumnya pekerja-pekerja ini melamar, termasuk juga ditawari kepada terdakwa ini, dengan alasan bahwa ketika kedua terdakwa ini melamar menjadi pekerja kayu ke Kubah dengan gaji yang besar, akan dituduh, disangka melarikan diri dan menjadi alasan kuat untuk ditahan. Persidangan ini terbukalah semua kedok kelihayan, kelicikan dari Tuan De Jong yang merekayasa kasus yang menyebabkan dua orang yang tidak bersalah kemudian harus mendekam di penjara selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Akhirnya kemudian pengadilan, hakim memutuskan kedua orang tersebut bebas demi hukum. Dari kejadian ini, sahabat pro justisia, menimbulkan amuk amarah atau badai amarah dari masyarakat yang menuntut adanya perbaikan atau evaluasi yang dilakukan Departemen Kehakiman di negeri Belanda, termasuk kepada institusi kepolisian yang kebetulan waktu itu di bawah Departemen Kehakiman. Tentu Anda bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib San Reserse ini atau Tuan De Jong? Tuan De Jong kemudian dijatuhi hukuman vonis skorsing oleh institusi atau lembaganya. Dan setelah itu tidak mendapatkan lagi kabar terkait dengan keberadaan reserse yang gila hormat, gila pujian ini yang merekayasa kasus ini. Sahabat pro justisia, dari kasus ini pelajaran yang dapat kita petik bahwa upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam proses penanganan suatu perkara pidana tidak hanya diperlukan seorang aparat penegak hukum atau reserse yang cerdas, yang pintar, tetapi juga yang memiliki hati nurani, yang memiliki integritas, yang memiliki nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh Le Bruyere, dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah adalah menjadi urusan orang-orang yang berpikir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ulasan kita ini terkait dengan kisah-kisah nyata hukum bisa menjadi bahan renungan dan memberikan manfaat. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tayangan-tayangan menarik dari channel kesayangan kita ini. Salam sehat, salam pro justisia.